Kata ulama, kalau kita pelajari seluruh kalimat tazkiyah dalam Al-Quran, itu hanya mengandung dua makna, at-takhliyah dan tahliyah. Satu pakai kha, satu pakai ha. Kha itu artinya kasih kosong. Khaliyah itu artinya kosong. Jadi dikosongkan seluruh unsur-unsur yang buruk yang menghalangi kebaikan masuk dalam hati kita. Lalu kemudian yang kedua at-tahliyah pakai ha, yaitu kasih masuk, kasih warna, kasih bentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antas samiul 'alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana was-sabra shay'an sahla. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ikhwan akhwat fillah, sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi hadha syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan waj'alna minal ladzina yastati'una yantahiza fursatahu litaqarrubi ilaika ya rabbal alamin. Ini fikih puasa ini sebagai sebuah ilmu dan pengetahuan. Menurut perasaan anak, sebagian besar kita sudah sering mengulang. Kira-kira betul begitu ya? Ya. Sudah sering belajar dan juga sering ulang. Sehingga yang pertama mungkin ini sekedar mengingatkan. Jadi manusia biasalah, suka kalau lewat waktu sedikit suka lupa. Jadi kita ingat. Tapi anak yakin sebagian antum semua juga sudah membaca-baca sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban awal, sehingga ini sekedar mengingatkan. Tapi yang kedua, sebenarnya pengetahuan apapun yang kita punya, itu dia tidak akan bernilai dalam aktivitas, tidak membentuk kita dalam perilaku, kalau kita tidak punya kesadaran. Nah, ini kesadaran yang penting. Tentu kesadaran itu didasari karena pemahaman. Orang tahu, lalu kalau dia faham, lalu setelah dia faham, dia latih untuk menyadarkan diri dia dengan kefahaman itu. Nah, insya Allah setelah itu dia akan bisa melakukannya. Kita semua kan tahu tentang sholat. Atau ada yang tidak tahu tentang hukum sholat? Rasulullah bilang, nanti ada di antara umatku itu yang datang bawa salatnya itu hanya 1/10. Ada yang bawa 1/5. Ada yang bawa 1/2. Jarang ada yang datang bawa salatnya itu utuh. Karena ada yang salatnya itu ketika dibawa cuma takbir saja, takbiratul ihram, Allahu Akbar, ingat Allah. Setelah itu semua hal diingat. Jadi kita sudah belajar sholat, mungkin juga kita sudah belajar tentang kekhusyuan dalam sholat, tapi tidak semua kita punya cukup kesadaran tentang bagaimana sholat. Dan karena itu, tidak jarang di antara kita kemudian berasa kalau sholat itu sesuatu yang membebani. Banyak tuh, ya Allah, azan padahal. Itu kalimat itu kalau keluar itu menunjukkan orang itu apa? Punya perasaan beban, kaget. Tapi beruntunglah mereka-mereka yang ketika azan, alhamdulillah ya Allah, masuk waktu. Jadi kita bandingkan sikap kita itu dengan pengetahuan kita yang rata-rata sama tentang sholat, itu berbeda sikapnya.
Kenapa? Karena kedalaman pemahaman kita itu berbeda-beda. Dan keseriusan kita menguatkan kedalaman faham itu sehingga kita sampai pada pemahaman yang sesungguhnya dari sesuatu. Dan manusia itu berbeda berdasarkan kekuatan kedalaman pemahaman. Nah, kita disuruh untuk menguatkan. Karena itu salah satu tugas Rasulullah SAW itu adalah bukan saja membaca, yatlu alaihim ayatihi, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minkum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Selain membaca, kasih tahu ketong, ngajar ketong, wa yuzakkihim. Allah tugaskan Rasulullah SAW untuk mentazkiyah kita. Kata ulama, kalau kita pelajari seluruh kalimat tazkiyah dalam Al-Quran, itu hanya mengandung dua makna, at-takhliyah dan tahliyah. Satu pakai kha, satu pakai ha. Kha itu artinya kasih kosong. Khaliyah itu artinya kosong. Jadi dikosongkan seluruh unsur-unsur yang buruk yang menghalangi kebaikan masuk dalam hati kita. Lalu kemudian yang kedua at-tahliyah pakai ha, yaitu kasih masuk, kasih warna, kasih bentuk. Jadi misalnya orang disuruh beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia dikasih tahu Allah itu maha kuasa, maha hebat, maha segala. Allah menciptakan engkau, seperti Al-Walid bin Mughirah tadi. Belum tentu dia terima. Kalau dia terima, maka dia menyiapkan diri untuk fase berikut, yaitu tazkiyah. Maka orang itu sudah harus dihilangkan seluruh keyakinan-keyakinan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selama masih ada keyakinan bahwa yang berkuasa itu si fulan, yang kasih manfaat ke beta itu benda ini, maka proses kedua untuk kita taruh keyakinan Allah segala-galanya itu tidak akan pernah bisa optimal terjadi. Jadi kasih bersih dulu. Karena itu kalimat syahadat kita itu pertama adalah an-nafyu, la ilaha. Hilang dulu itu semua. Kasih hilang dulu ketergantungan kita, keyakinan kita, ada yang persepsi kita tentang orang, ada zat yang hebat, zat yang berkuasa, hilang semua. Baru kita taruh illallah. Allah lah yang punya itu semua. Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang mencipta, Allah lah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah lah yang maha segala-galanya. Baru kita setelah itu akan siap untuk menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga begitu dalam sholat, termasuk juga dalam puasa, ikhwatillah. Karena itu, anak tidak merasa terlalu perlu untuk dalam bahas puasa, kecuali nanti ada beberapa hal yang anak kutip ini dari materi yang disiapkan oleh berdasarkan madhab Syafi'i. Jadi ini kalau anak sebutkan beberapa hukum itu konteksnya itu madhab Syafi'i yang kebetulan secara umum dipakai oleh orang di Indonesia. Tapi kalau kita dengar madhab itu jangan salah. Ada orang bilang saya tidak bermadhab, saya tidak butuh madhab, saya sudah tahu Rasulullah bilang apa, Al-Quran bilang apa, cukup. Seakan-akan dia mau bilang bahwa Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu tidak menggunakan Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak. Jadi bermadhab itu artinya kita menambah bantuan terhadap kelemahan pengetahuan kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kepada orang yang kita anggap punya kemampuan. Kebetulan 4 imam ini anak pengantar saja biar supaya ini sebagai pengetahuan umum. 4 imam yang kita kenal, Imam Abu Hanifah yang paling tua, kemudian setelah Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ini yang terkenal. Tapi supaya diketahui, ulama yang punya madhab, yang punya pendapat dalam menafsirkan Quran dan Sunnah itu dalam Islam, baik di zaman Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, atau zaman sebelumnya di zaman atba'ut tabi'in, pengikut para tabi'in seperti Abdullah bin Mubarak, atau bahkan sebelumnya di zaman tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib, seperti Imam Qatadah dan seterusnya.
Itu mereka juga punya mazhab yang banyak, punya pendapat dalam menafsirkan Al-Quran dan Sunnah, punya pendapat dalam hukum-hukum. Mereka punya. Jadi mazhab itu banyak. Tetapi keempat imam ini, mereka lah yang menghimpun pendapat-pendapat itu, lalu mengambil kesimpulan. Secara kebetulan, pendapat-pendapat mereka itu dihafal, dijaga, dipelihara, ditulis, dibukukan oleh murid-muridnya, sehingga terwariskan ke generasi-generasi sesudahnya, termasuk kita hari ini. Karena itu ketika kita bilang ini mazhab Syafi'i, itu belum tentu itu pendapat murni Imam Syafi'i. Bisa saja itu pendapat yang beliau nukil dari imam-imam sebelumnya, yang guru-guru sebelumnya beliau pelajari, atau bisa jadi itu pendapat yang beliau himpun dari pendapat seluruh guru-guru, imam-imam, orang-orang alim di zaman sebelum beliau, atba'ut tabi'in maupun tabi'in, yang kemudian beliau simpulkan sebagai warisan buat kita. Jadi bermadhab itu artinya mengikuti pendapat orang yang kita tahu lebih paham, lebih alim terhadap Al-Quran dan Sunnah, yang karena kita punya keterbatasan, kemudian kita bersandar kepadanya. Dan itu perintah Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang punya ilmu, ahli dzikri, kalau kalian tidak tahu. Nah, orang yang bilang saya tidak perlu madhab, itu satu orang saja. Ketika dia punya keilmuan yang mumpuni menguasai seluruh isi Al-Quran dengan berbagai cabang-cabangnya, dan seluruh hadis Rasulullah SAW dan berbagai cabang-cabangnya. Kalau ada antara antum ada yang sudah seperti itu, hafal Quran dengan seluruh pendapatnya dan segala macam riwayat-riwayat, hafal seluruh hadis dengan seluruh pendapat-pendapatnya dengan makna-maknanya dan seterusnya, silakan antum bikin madhab sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau baca Qurannya masih belepotan, baca hadisnya baru 3-4 biji, maka hendaklah dicari orang yang punya ilmu. Nah, karena itu orang yang semakin sedikit ilmunya, madhabnya itu bukan madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi. Madhabnya itu siapa? Madhabnya siapa? Yang baca Qurannya belum betul, yang baca hadis tentang hukum belum tahu. Madhabnya itu adalah gurunya di mana dia belajar. Sebagaimana ayat tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau ketemu dengan guru, ya sudah itu. Mazhab kita. Karena kita tidak punya kemampuan memahami, menalar dan mendalami apa yang Al-Quran perintahkan atau Rasulullah SAW perintahkan. Maka mazhab kita adalah guru di mana kita belajar. Nah, untuk ini jelas ya, insyaallah. Jadi tidak perlu ada ribut-ribut tentang mazhab atau tidak mazhab. Kemudian ikhwafillah, terkait dengan puasa. Pertanyaan penting bagi kita dalam puasa ini ketika kita belajar adalah apa yang ingin kita targetkan. Ada orang yang belajar tentang puasa karena puasa itu wajib. Jadi kewajiban itu artinya yang melakukan itu dapat pahala, tidak melakukan dapat dosa, kan gitu. Supaya jadi yang melakukan itu dapat pahala dan tidak melakukan dapat dosa, dan yang melakukan itu adalah orang yang melakukan sesuai dengan aturan yang Allah dan Rasulullah SAW ajarkan. Karena itu kita mau belajar, Allah dan Rasulullah SAW ajar beta apa untuk berpuasa, supaya beta masuk dalam kategori orang yang melakukannya, dan dengan begitu beta telah menunaikan kewajiban, dan dengan begitu beta tidak dapat dosa. Itu target minimalis kita. Minimalis. Yang penting puasa supaya saya berdosa. Ibu ada target kayak begitu? Ibu ada target begitu kesen? Bapak-bapak ada yang target kayak begitu? Saya ada yang target kayak begitu? Saya ada puasa supaya tidak dapat dosa, kewajiban. Iya, lebih dengan tidak itu pertanyaan berikut. Tapi yang pertama punya target begitu kesen dulu. Lalu kalau gitu datang di sini buat apa? Kalau tidak ada target bisa menunaikan kewajiban. Ibu-ibu lapar. Jadi itu target pertama yang harus kita punya. Nah, target itu kita dapatkan dengan belajar hukum dasar puasa.
Yang penting ketong bikin yang kira-kira yang ketong bikin itu ketong telah tunaikan kewajiban, dan ketika ketong telah tunaikan kewajiban, insya Allah ketong berharap ketong tidak dapat dosa dari Allah SWT karena sudah selesai menggugurkan kewajiban. Itu target yang harus ada dulu pertama. Dan untuk target kayak begini, alhamdulillah, Ana anggap bukan majelis ini tempatnya. Karena seharusnya target itu sudah harus dipenuhi oleh kita semua. Sudah belajar tentang syarat sahnya, syarat wajibnya, sudah mesti tahu semua. Kenapa dia wajib, bagaimana supaya dia sah, lalu kapan kita lakukan, itu sudah harus, mana hal-hal yang membatalkan kita hindari, dan seterusnya. Itu standar untuk kita bisa dapatkan target minimalis tadi. Dan menurut Ana untuk tema itu semua sudah selesai, ya kan? Syarat wajibnya sudah tahu, ibu-ibu. Syarat wajib puasa, masih ingat-ingat? Orang kafir wajib keseng puasa, tidak puasa. Ibu-ibu kalau yang seng wajib puasa, ibu-ibu yang model bagaimana? Yang bersih dari haid dan nifas, misalnya, ya. Ada ibu-ibu bilang, lah kalau gitu bagaimana kalau pas beta pun waktu biasanya setiap bulan beta minum obat supaya tidak haid, ya toh? Nah itu pertanyaan yang biasa muncul bagi orang dengan target minimalis. Ustadz, beta kan pengen puasa 1 bulan. Jadi bagaimana kalau misalnya biasanya setiap bulan, yang biasa ini bapak-bapak juga mesti tahu karena sudah punya istri di rumah, biar diajarkan. Kalau beta minum sesuatu atau bikin sesuatu yang bikin darah tidak keluar, sebenarnya waktu itu beta harus ada keluar darah untuk haid, tapi karena beta cegah dia tidak keluar. Kira-kira bagaimana? Ya minimalis. Itu dapat menggugurkan. Lalu kalau itu bicara minimalis, bicara gugur atau tidak. Tapi bicara afdalnya kayak bagaimana? Apakah lebih afdal antara orang yang mencegah tidak haid dengan orang yang tetap haid, mana yang lebih afdal? Sudah jadi orang alim semua nih, bisa jawab. Belum tentu begitu. Mau bilang haid, mau bilang tidak haid, yang tidak haid yang lebih afdal, yang haid, yang tidak haid kan puasa. Masa orang puasa tidak lebih kalah afdal daripada orang tidak puasa? Tapi mau bilang haid, apalagi yang puasa lebih lebih afdal. Orang ini seperti katanya tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini alasannya banyak. Jadi kalau mau bilang mana yang afdal dan tidak afdal, itu panjang lagi itu penjelasannya. Tapi untuk agenda minimalis kita ya seperti itu. Karena itu anak tidak terlalu banyak. Nanti kalau ada mau tanya, ini ada sini ada Ustadz Hatta, ada siapa lagi yang ada di sini bisa ditanyakan. Anak ingin mulai dengan keutamaannya dulu. Jadi seharusnya seorang mukmin dia tidak menargetkan dengan puasa ini, dengan bulan Ramadan secara khusus hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tidak. Kita melakukan puasa secara khusus di bulan Ramadan, sekali lagi tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi lebih daripada itu. Kita ingin meningkat mencapai capaian-capaian lain yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Capaian paling tinggi kita adalah kita sampai pada titik di mana ketakutan kita, kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala membuat kita khawatir dan takut, sehingga kita jaga diri kita dari semua hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jaga diri kita untuk selalu menjadi orang terdepan menyambut ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan sesuatu. Itu yang disebut dengan takwa. Perasaan bergemuruh, rasa cinta, rasa rindu, rasa terikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita sangat menentang seluruh hal yang membuat kita nanti tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan membuat kita sangat rindu dan terobsesi ketika melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak capaian yang ingin dicapai dari puasa. Apakah 10-30 hari itu bisa kita pakai untuk melatih pencapaian itu atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita. Setelah puasa kita punya suasana itu atau tidak? Nah, itu yang kita perlu jawab. Dan itulah yang harus membuat kita sejak awal fakkara wa qaddara wa dabbara wa nazzama. Kita pikirkan, kita renungkan, kita atur, kita manage, kita organize seluruh waktu, tempat, seluruh ini kita, sehingga kita berharap proses puasa dengan Ramadannya itu menyampaikan kita pada puncak seperti itu. Sebelum puncak itu ada banyak lagi tahapan-tahapan yang bisa kita capai. Menjadi orang yang bisa mengendalikan kemauan yang tadi kita bilang. Dan itu masing-masing kita bisa bikin target sendiri-sendiri. Mendapatkan capaian-capaian tadi. Membuat orang yang bisa bersabar. Ini suka emosi-emosi, ada apa sedikit teriak-teriak, apa sedikit marah-marah. Nah, kita latih di bulan puasa ini capaian pertama, atau capaian di antara capaian-capaian yang kita dapat. Selain menunaikan tanggung jawab, kita melatih diri untuk jadi orang yang sabar. Sabar ketika sesuatu itu berhubungan dengan ketidaksukaan kita terhadap pribadi kita. Tapi tidak ada kesabaran ketika sesuatu itu berhubungan dengan kehormatan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang terbalik. Kalau orang menghina Allah, orang mengabaikan atau menzalimi keislaman kita, acak-acak tuh Palestina segala macam, kita sabar. Ya, ketemu jauh, jadi ketemu mesti sabar. Ya. Tapi kalau ada orang bicara tentang ketong, waduh, luar biasa. Mau parang lah, mau tombak lah, mau segala macam. Kata-kata apa saja bisa kita keluarkan. Itu bukan kesabaran. Kesabaran yang betul itu adalah manakala seluruh hal yang berhubungan dengan sesuatu yang bersifat pribadi kita, kita tenang, kita memaafkan. Orang datang bilang kita orang bodoh, orang apa lagi? Dibully ya istilah sekarang ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu kekurangan saya, mudah-mudahan Allah perbaiki. Ada yang bisa bilang begitu ibu-ibu? Kalau dibully sama temannya, nah, kalau saya yang tarik, nah, lipat kaki tangan lalu mulai tunjukkan. Tapi ketika ada sesuatu tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang umat Muhammad SAW, itu yang dihina, diabaikan, kita terdepan berteriak, kita terdepan untuk membelanya. Nah, dan begitu seterusnya, kita masing-masing bikin target-target sampai pada puncak target. Dan alhamdulillah ikhwafillah, proses puasa di Ramadan itu dan puasa pada umumnya di luar Ramadan, secara khusus di Ramadan, itu merupakan madrasah yang syamilah. Pendidikan, lembaga pendidikan, kesempatan kita mendidik diri dengan didikan yang seluas-luasnya. Semua hal yang terkait dengan mental, jiwa, dan sifat hati kita itu bisa kita didik di Ramadan. Bisa kita didik dengan puasa di Ramadan. Semangat beribadah. Ya, kalau yang lain-lain semangat, tapi kalau pas suruh ibadah, ya, itikaf misalnya disuruh bangun malam-malam, kita mau tidur disuruh bangun. Ya, semangat beribadah pada Allah, semangat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tulis masing-masing target-target kita yang bisa kita capai, lalu kita desain waktu perjalanan kita selama Ramadan dengan puasa itu untuk pencapaian-pencapaian itu. Nanti kita evaluasi di akhir, tercapai tidak. Sekarang sudah lebih sabar kasih. Ada orang setelah itikaf pulang, alhamdulillah, tambah gemuk. Ada sebaliknya, ya Allah kurus sih. Alhamdulillah berarti tercapai. Barang soalnya kita memang niat bulan puasa ini kas turun. Nah, itu sesuai. Kullun ya'malu ala syakilati, masing-masing sesuai dengan targetnya. Jadi kalau kita tidak punya target, nanti kayak tadi tuh, baru puasa ramai di masjid, tiba-tiba, padahal subuh mau lebaran nih, dia lupa. 20 sekian hari lewat itu dia lupa, tiba-tiba dia sudah di ujung. Karena tadi tidak mendasari dengan desain, dengan pikiran, dengan manajemen. Nah, karena itu, Anda ingin mulai dengan
Fadlus shaum. Keutamaan berpuasa. Ini banyak sekali keutamaan. Wafillah. Di antaranya seperti hadis yang disebutkan Abi Umamah, Rasulullah menyebutkan kalimat yang tadi Anda bilang, menunjukkan bahwa puasa itu memang madrasah yang syamilah, lembaga atau sarana pendidikan yang bisa meliputi banyak hal yang memenuhi kebutuhan kita terhadap nilai-nilai kebaikan. Ketika dibilang, ya Rasulullah murni bi'amalin, ya Rasulullah perintahkan aku melakukan satu amal tertentu. Qala alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Engkau hendaklah puasa karena tidak ada padanannya. Puasa itu ibadah yang spesifik, khusus. Tidak ada padanannya. Dalam riwayat yang lain, fa innahu la adla lahu. Tidak ada yang setara dengannya. Puasa itu. Tapi puasa betul-betul ya. Puasa yang sahurnya standar. Ya, kalau puasa yang tidak betul nanti nilainya sengaja. Jadi yang orang bilang sekarang qadha makan pagi dan makan siang dan malam. Makan pagi dan makan siang di qadha di pagi, sahur dan ketika berbuka. Tapi kalau puasa betul, di mana orang merasa lapar, disitulah kita akan rasakan banyak hal yang bisa kita didik diri kita dengannya. Karena itulah mathila lahu, la mithla lahu atau la adla lahu. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ini terkait dengan motivasi balasan. Allah bilang akan Allah sediakan rayyan, satu pintu di surga namanya rayyan, yang tidak akan masuk kecuali orang-orang yang puasa. Orang lain tidak boleh masuk. Orang lain tidak boleh masuk. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kekhususan, mizah, spesial puasa itu. Karena balasannya juga nanti spesial. Karena itu jangan pakai standar yang rendah, bikin standar yang tinggi supaya kita ketemu dengan babur rayyan. Kemudian hal yang lain Rasulullah SAW hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaihi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang puasa karena keimanan dan karena ihtisab. Ihtisab ini kandungan maknanya salah satunya adalah penataan. Jadi orang sengaja berharap, bukan sekedar bikin. Berharap betul. Berharap ingin surga tertinggi, berharap ingin jadi orang terbaik, berharap ingin punya hati yang paling bagus. Berharap. Bukan sekedar iman, tapi ada harapan, ada keinginan, ada kemauan. Yang kemauan itu nanti akhirnya mendorong seseorang untuk menata ihtisaban. Yaitu tidak cukup dengan iman, tapi harus ada kesengajaan orang untuk mendapatkan sesuatu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ikhwas sekalian, ini ampunan Allah Subhanahu wa taala ini dibutuhkan ke kita, dan kita tidak tahu terlalu banyak kesalahan-kesalahan kita yang Allah sudah ampuni atau belum. Tidak ada kita yang tahu. Terlalu banyak salahnya. Kalau kita hitung dari awal, dari ketika kita bangun tidur sampai tidur kita, berapa banyak kita tidak menunaikan kewajiban penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bikin ikrar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu artinya sejak kita bangun sampai kita tidur lagi itu tidak boleh terisi kecuali dengan ibadah penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kita evaluasi, berapa banyak yang tersisa yang tidak terisi? Ketemu teman lupa, ketemu anak lupa, ketemu pekerjaan lupa. Bahkan saking lupanya sudah ketemu waktu di mana kita harus ingat Allah, kita masih lupa. Ya, sampai sholat masih lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu kita bisa bilang bahwa kita ini telah menunaikan tanggung jawab penghambaan kita? Tidak mungkin. Karena itu kita ini dosanya sudah tidak bisa. Terlalu banyak dosa yang kita punya. Nah, karena itu banyak sekali pintu yang Allah buka. Salah satunya adalah pintu puasa yang Allah buka buat kita sebagai sarana
dihapusnya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke bagian terakhir. Bukan selesai, bukan. Ada sambungannya. Ini karena bikin orang lain, jadi kita menyesuaikan. Nah, ini keutamaan yang lain dari puasa. Nisbatuhu lillahi ta'ala min baini sa'iril arkan. Allah menisbahkan, menyebutkan puasa itu punya Allah. Satu-satunya ibadah yang Allah bilang punyaku, untukku itu cuma puasa. Ini banyak penjelasan ulama tentang hal ini. Tapi penjelasan apapun tentang makna ini, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Penjelasan yang paling umum adalah bahwa ketika ibadah puasa yang kita lakukan dengan betul-betul sungguh-sungguh menghamba pada Allah Subhanahu wa taala dengan semua syarat dan kewajibannya, maka wujud dari puasa yang kita lakukan ini tidak bisa terukur. Siapa yang bisa mengukur ibadah puasanya? Si Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kan bisa kita ukur ya. Oh, ini dari salam ke takbir ke salam. Baca Quran juga begitu, oh dari baca 2 lembar. Tapi puasa sesuatu yang sifatnya maknawi, tidak bisa diukur. Maka ketika orang merasa lemas, lapar, lalu dia betapa merasa hina, betapa lemah di hadapan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, rasa itu tidak bisa diukur oleh manusia secara materi. Karena itu Allah bilang memang yang bisa mengukurnya cuma aku, karena itu dia punyaku. Yang kedua, ikhwafillah, makna dari nisbah, banyak sekali penjelasan para ulama bahwa apa yang kita lakukan dengan puasa, penghambaan kita sebagai wujud penghambaan kita pada Allah SWT, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah SWT. Tidak ada yang tahu. Kita sholat kan orang kelihatan, tapi kalau kita puasa, kita boleh tuh habis puasa pura-pura bikin muka lemas, waktu sore-sore disuruh bikin ini, bikin itu kan. Bapak-bapak dapat suruh belanja pisang di pasar, mau bikin stok pisang kan, suruh bikin mata memboro-memboro karena kelihatan seperti lemas. Lalu istrinya bilang, ya sudah, abi istirahat juga, nanti Umi yang beli. Apakah itu berpengaruh terhadap nilai puasa? Enggak. Kalau mata memboro, kebetulan memang betul-betul memboro, capek, ya berarti dapat pahala. Tapi berapa banyak orang yang bikin mata memboro, matanya aja yang memboro. Hah? Hakikatnya dia pamalas pergi, ya, dia tidak bersemangat. Rasulullah SAW perang di bulan Ramadan. Perang pertama dalam Islam itu di bulan Ramadan. Jadi karena itu ikhwafillah, karena orang tidak tahu, maka urusan kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengetahui dan menghargai kita. Jadi tidak penting itu orang cerita tentang puasa, tentang apa yang dia lakukan selama puasa, tidak penting. Karena semua yang bisa kita ceritakan belum tentu mewakili apa yang kita lakukan dalam praktek. Nah, karena itu nisbahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu ketika kita puasa, kita tahu Allah sedang menanti kepemilikannya dalam aktivitas puasa kita. Tentu kalau kita kasih Allah, kasih yang terbaik. Kemudian tadi li ahli babur rayyan, Allah siapkan pintu khusus. Jazaohum jazaa'us sabirin. Allah balas dengan balasan orang-orang sabar. Kata para ulama, penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala ini hanya 2 wujud. Satu, sebagian 2 bagian. Bagian pertama itu bentuknya kesabaran, bagian kedua bentuknya kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Asyukru was sabr. Tapi dari dalam hidup ini kita selalu ada ketemu dengan 2 keadaan itu saja. 2 keadaan yang membuat kita bersabar, atau kalau tidak, keadaannya membuat kita harus bersyukur. Tidak ada yang tengah-tengah. Nah, karena itu ikhwafillah, Bapak Ibu sekalian, puasa ini bagian dari satu bagian tadi. Satu bagian dari penghambaan, wujud penghambaan kita pada Allah SWT, itu sabarnya.
Dan Allah bilang dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan Allah akan balas orang-orang sabar itu pada mereka dengan balasan yang tidak bisa terhitung. Tidak Allah hitung. Ya, jangan hitung-hitung puasa, pahala puasa kita, jangan. Insya Allah Allah akan balas dengan balasan yang tidak terhitung. Ahluhu maw'uduna biliqa'illahi fi jazai shaumihim. Kita dapatkan balasan puasa dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua nih yang penting, yang bagian di bawah. Ghidha'un lirruhi wa muslihun laha. Pertama, puasa itu dia bisa menjadi energi bagi ruh kita, bagi jiwa kita. Dan jiwa kita kadang-kadang suka sedih, suka down, suka cenderung putus asa. Atau kadang-kadang jiwa kita yang cenderung angkuh, cenderung sombong, cenderung merasa lebih. Seluruh situasi itu bisa terjadi karena kekurangan gizi. Kekurangan gizi dalam ruh. Sama kita kalau kekurangan gizi dalam fisik, bisa macam-macam. Kalau kelebihan gizi bisa apa? Kalau kita kekurangan gizi fisik, kita bisa lemas, bisa tidak kuat, ya. Tapi kalau kelebihan bisa jadi sombong, jadi angkuh, jadi lalai. Nah, sama juga dengan gizi ruh. Tapi gizi terhadap ruh kita tidak berbatas atasnya, tidak berbatas angka maksimalnya. Semakin bergizi, itulah bedanya antara gizi fisik dan gizi rohani kita. Semakin kita tambah gizi itu, semakin dia menguat. Dan karena itu puasa salah satu gizinya. Kita latih ketika kita perasaan kita putus asa. Kita dengan berpuasa, kita tahu bahwa ada orang-orang banyak susah, rupanya mereka bisa bertahan dalam kehidupan. Kita merasa angkuh, merasa hebat. Dengan puasa kita tahu bahwa kita ini lemah, tidak punya apa-apa. Dan begitu seterusnya. Yang kedua, selain gizi bagi ruh, dia juga menjadi sarana perbaikan. Seperti tadi yang kita jelaskan. Nah, yang terakhir, qahrun li'aduwillahi syaitan. Dia bisa menjadi sebab kita bisa mengalahkan syaitan. Karena biasanya syaitan itu dia hanya punya pintu masuk manakala keinginan-keinginan dan kemauan kita itu kita penuhi terus-menerus. Seperti tadi kita cerita sebelumnya. Semua mau ini kita penuhi, mau ini kita penuhi, mau ini kita penuhi. Cara mengekang syaitan dalam mengendalikan diri kita, mengalahkannya adalah dengan cara menghentikan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang kita mau. Karenanya kata ulama dulu, an-nafsu katifli. Jiwa itu seperti anak-anak bayi balita, ibu-ibu ya, bapak-bapak juga. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha'. Anak yang menyusui itu kalau kita kasih dia terus menyusui, ibu-ibu biasa menyusui, bapak-bapak perhatikan anak-anaknya, kalau menyusuinya dikasih terus menyusui, terus dikasih sampai dia bisa jalan kaki, dia tetap akan minta susu. Betul nggak sih ibu-ibu? Ibu-ibu yang sudah punya anak maksudnya. Betul ya? Saya pernah ketemu anak 5 tahun masih menyusui di ibunya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, 5 tahun. 5 tahun berarti sudah masuk SD. Masih nyusui. Rupanya tadi ibunya memperlakukan dia seperti kita memperlakukan jiwa kita. La tuhmilhu, kasih tinggal dia, kasih tinggal. Nah, kata para ulama, jiwa itu seperti anak tadi, baik. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha'. Kalau kita biarkan dia terus, dia akan tumbuh berkembang, tidak mau lepas dari susuan ibunya. Wa in taftimhu yanfatimi. Tapi coba langsung disapi. Disapi pakai H ya. Kalau orang Ambon disapi itu maksudnya kasih sapi. Pakai H. Dihentikan. Dia nangis, dia mengamuk, dia segala macam, dia melempar-lempar kadang-kadang, dia tandang-tandang. Gak apa-apa. Yanfatim. Nanti dia akan berhenti. Ibu-ibu kalau
berhenti. Anak-anak begitu toh, menyusui kan? Nanti dia mengamu, dia ini Umi saya sayang beta, beta pokoknya beta mau pulang, beta mau lari dari rumah, beta sayang Abi saja. Nah Abi tahu dapat kesempatan ya untuk jadi yang fatim, jiwa kita juga begitu. Jadi ketika ada pada keinginan kita yang mau kita lakukan, kita hentikan. Tentu wali rabbika fasbir wa rabbuka fakabbir. Orientasi kita karena Allah SWT. Kita bikin karena Allah SWT, saya hentikan keinginan saya untuk bikin. Puasa kita lakukan itu. Ketika pas adzan, mau apapun yang enak di muka, mau hasidah, mau segala macam, mau kolak, kita berhenti dan kita niat, ya Allah, seluruh kenikmatan di hadapanku yang aku mau ini, aku hentikan dari keinginan diriku untuk menikmatinya hanya karena Engkau ya Allah. Nah karena itu dalam mazhab Syafi'i itu syarat sah puasa itu harus tabiin setiap hari. Setiap hari begitu hatta ya. Jadi harus diniatkan setiap hari di waktu malam untuk puasa Ramadan. Sebagian ulama mengatakan seperti Imam Malik boleh 1 bulan full ketemu harus niat. Jadi mulai dari Ramadan saya niat selama 1 bulan ini saya puasa Ramadan. Nah itu setelah itu cukup sudah. Tidak mengapa, tidak perlu ada setiap hari kita niat. Boleh sah. Tapi untuk mazhab Syafi'i setiap hari harus yajibu tabyitun niyah dari malam sampai sebelum terbit munculnya atau masuk waktu subuh. Sudah. Makanya kita Indonesia punya kebiasaan habis tarawih nawaitu sauma ghadin. Jadi bukan baca nawaitunya, tapi kesadaran bahwa kita besok itu waktu subuh akan menahan diri dari semua keinginan kita menikmati apapun yang kita mau karena Engkau ya Allah. Jadi jangan dilafalkan tanpa bisa diresapi maknanya. Itu kira-kira. Karena itu ikhwafillah. Nah ini nukilan dari penjelasan Imam Al-Ghazali. Nanti kita dengan dorongan-dorongan motivasi tadi, kita akan terbagi menjadi 3 golongan. Jadi ini penjelasan bukan untuk pilihan. Ya, sekali lagi. Ini Anda luruskan. Ini bukan untuk pilihan penjelasan ini, tapi untuk menyadari situasi kita sehingga kita mendorongnya untuk menggapai posisi yang lebih baik. Ada orang salah. Ustadznya jelaskan, jadi ketong ini puasa ini ada 3 model. Jadi silakan nanti Bapak Ibu mau pilih yang mana terserah. Ya, tidak begitu. Imam Ghazali ketika menjelaskan dan setelah itu dinukil terus oleh Syekh Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Qayyim, lalu dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam mukhtasarnya, keseluruhnya mereka itu sepakat ini penjelasan realitas di masyarakat tentang bagaimana orang terpacu dan terpicu melaksanakan puasa. Tapi yang seharusnya itu adalah harus seperti ini, di posisi yang ketiga. Pertama katanya shaumul umum. Kebanyakan orang standarnya itu puasa, yaitu sekedar imtina an syahwatil batni wal farj, menjaga diri dari kemauan perut dan kemaluan. Jadi menjaga diri tidak berhubungan suami istri dan tidak makan. Itu saja. Ini sekali lagi yang Anda bilang standar paling minimal dan harus dilewati oleh kita semua. Yang setiap tahun kita bikin penguatan kayak begini, harus kita lewati. Sekarang stop dengan sekedar menahan diri tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan suami istri. Harus meningkat ke atas. Dinamakan dengan shaumul khusus, kata Imam Ghazali. Yaitu 2 hal. Yang pertama, selain tadi tidak makan dan tidak minum kita jaga, kaffu sairil jawarih. Kita kendalikan seluruh jawarih, panca indera kita, tangan kita, kaki kita. Dari 1 al-atham, dosa. Kita mulai hari ini kita latih, kita bikin proyeksi di Ramadan nanti kita meningkat, bukan sekedar tidak makan tidak minum, tapi kita berkomitmen untuk mulut kita jaga dari kata-kata yang tidak bagus. Tangan kita jaga dari tindakan yang jelek, putih orang,
pukul orang, tunjuk-tunjuk orang yang membuat kehinaan dan seterusnya. Dan kita yang kedua adalah kullu ma yalhi atau yulhi an dzikrillah. Semua yang membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tindakan aktivitas kita jaga. Jangan sampai di hari-hari Ramadan selain kita jaga dari hal-hal yang kata-kata yang tidak bagus, tindakan yang jelek, juga kita berkomitmen untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang membuat kita lalai. Mau baca WA terlalu banyak, hentikan. Nonton ini terlalu banyak, hentikan. Jalan-jalan di mall terlalu lama, hentikan. Kurang. Jadi semua hal yang membuat kita lalai, kita berusaha untuk menghindarkan diri dari ini. Nah, itu fase kedua. Jadi kita berusaha untuk naik level dari yang sebelumnya hanya tidak makan tidak minum menjadi menjaga jawareh kita, menjaga seluruh panca indera kita, seluruh tubuh kita dari berbagai hal yang berdosa dan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai wujud naik jenjang kita, bagian keduanya adalah kita menjaga berlebihan, menjaga diri untuk berlebihan. Berlebihan dari yang pertama, al-halalu waqtal fitrah. Berhubungan dengan hal-hal yang halal ketika berbuka. Makannya terlalu banyak, kolak yang cukup. Kolak saja sudah dua jenis. Kolak pisang sama apa lagi? Kolak kasbi. Ini baru bilang dua saya muncul langsung. Ya, sudah didesain ya. Kolak kasbi apa nanti ini berapa kali kolak kasbi berapa. Ibu-ibu jago itu. Nanti abi katong hari pertama nanti katong bikin kolak dengan ini juga ya. Nah, abi bersemangat. Mulai saat ini ibu-ibu berhenti dari desain itu. Berhenti. Abi, sekarang desainnya kita makan yang ada. Jadi kalau Umi bikin apa, Abi itu Umi makan itu, Abi makan anak-anak makan itu. Tapi itu nanti masalah apa? Pokoknya saya usah tanya. Nanti pas hari berbuka makan terima ridho. Latih, naik kelas. Naik kelas. Jadi selain menjaga dari hal-hal yang haram dan yang membuat kita lalai, menjaga dari berlebihan dari hal yang halal. Tidak makan lebih di waktu, dan kalau makan ya berbuka itu sudah dulu. Ini waktu berbuka azan, habis kolak selesai, qomat, baru colo-colo keluar. Ya. Amin, baru sayur acar keluar. Sampai selesai habis makan, apa ketemu puasa ini biasa, maklum juga. Nah itu berarti belum naik kelas. Habis berbuka, sekedar berbuka air putih, sholat. Setelah itu balik makan sekedarnya. Ibu-ibu jangan sediakan terlalu banyak, karena jangan-jangan ibu-ibu digunakan oleh syaitan menggoda bapak-bapak ini. Ya, kadang-kadang begitu ya. Ya Allah kasihan ini abi ini tadi kayak lemas ya. Ini kalau kolak ini saya yang cukup, ini mesti. Kalau ikan goreng kayaknya mesti tambah telur sos lagi, habis sudah. Itu jadi saling ta'awun. Tidak boleh ada berlebihan ketika hal-hal yang haram. Kemudian an-naumu waktu saumihi. Tidur lebih di waktu puasa. Yang bilang tidur ibadah, tinggal sudah. Asar ujung-ujung baru kasih bangun, barang itu ada puasa. Kata siapa yang begitu? Tidur cukup qailulah. Sebelum zuhur beberapa waktu atau sudah zuhur. Dan tidur siang itu ikhwafillah, kalau berlebihan justru bikin malas. Ya kan? Itu praktek. Kalau tidur 15-30 menit itu segar. Tapi kalau 1 jam udah dekat asar baru bangun 1 jam lebih, itu bikin tambah malas justru. Jadi jangan berlebihan. Apalagi pagi tidur, siang-siang sedikit tidur, baca Quran sambil tidur, ya. Kata Ustaz Hatta ada qiyamul lail sambil tidur. Kata antum bilang, baru pernah ana lihat dalam hidup itu kalau orang tidur di waktu duduk itu biasa. Tapi yang tidak pernah dilihat itu orang ngorok di waktu berdiri sholat.
Itu ajaib juga itu ya. Nah, ini kita mesti naik kelas. Jadi kita kurangi. Jadi yang saumul khusus itu adalah, sekali lagi, kita tinggalkan seluruh perangkat fisik kita ini dari hal yang haram dan hal yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hindarkan diri dari berlebihan dengan hal-hal yang haram, hal-hal yang halal dalam puasa. Ketika tidur halal, tapi berlebihan tidak. Ketika makan berbuka halal, tapi berlebihan tidak. Kita hindari. Kalau sudah itu, alhamdulillah, kalau sudah ada yang sampai di situ, kita bikin proyeksi berikut ke puncaknya. Dan ini yang paling tinggi yang harus dijaga oleh kita semua, yaitu shaum khususil khusus. Puasa orang-orang spesial, orang-orang yang ingin seperti Rasulullah SAW, para sahabat. Pertama, selain dua tadi, ditambah satu, shaumul qalbi amma siwallahi ta'ala minal himamid daniyah wal afkaril dunyawiyah. Allahumma ja'alna minhu. Kita puasakan hati kita dari semua selain Allah, semua selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu keinginan-keinginan duniawi yang berlebihan, keinginan-keinginan hina yang kita inginkan. Ada mau ini, nanti mau bikin ini, segala macam, sehingga membuat lalai. Tidak. Kita hilangkan yang kayak gitu. Dan al-afkar ad-dunyawiyah, pikiran-pikiran keduniaan. Nanti beta mau bikin ini, kita hilangkan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka fakabbir wa li rabbika fasbir. Kalau kita sudah sampai pada kemampuan mengendalikan kemauan dan keinginan kita, dan kita isi hanya Allah Subhanahu wa taala, itulah shaumul al-nabiyyin wal mursalin. Puasanya para rasul, dan kita ingin sampai pada puncak seperti itu. Itu ikhwafillah. Selanjutnya hal-hal yang sifatnya hukum, anak kira kita dialog saja. Ada beberapa ustaz juga di sini, kita tanya-tanya. Anak tidak menjelaskan, Ustaz, kalau ketong ibu-ibu rasa makanan bagaimana? Nah, itu problem itu. Problem karena ingin urusi bapak makan kue. Jadi kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi tidak anak detailkan di hukumnya, karena anak yakin antum semua sudah belajar. Nanti kita cerita sama-sama tentang beberapa hukum yang dianggap penting untuk kita dalami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ibu yang nanya. Anak singgung terakhir, tapi itu rupanya jadi pertanyaan. Kalau dong ibu-ibu rasa makanan, ini beda antara rasa makanan dengan makan ya, beda. Lalu kalau ada keceplosan marah misalnya, ada yang keceplosan kalau marah atau kata-katain anak misalnya, ya batal kasih. Ini bapak jago jawabnya. Jadi sebelum itu kita harus ingat dulu ya, yang membatalkan puasa itu ada, kalau disebutkan oleh ulama disepakati itu ada 10. Yang pertama, dukhulu ainin ilal jawfi min manfadhin maftuhin. Jadi masuknya sesuatu, benda ke dalam rongga dari lubang yang terbuka. Mulut, hidung kan terbuka. Ini dalam mazhab Syafi'i ditegaskan begitu. Jadi termasuk dari dubur juga begitu. Kalau masuk sesuatu sampai jauf itu artinya tubuh bagian dalam, perut, dan masuknya itu benda, maka batal. Nah, itu disepakati, semua yang masuk dari mulut, dari hidung, dari telinga, dari dubur, semuanya masuk sampai ke perut, itu batal. Satu. Jadi hindari diri dari semua hal-hal itu. Yang kedua, ta'ammudul qai.
sengaja muntah, nggak boleh. Ada orang yang terlanjur apa begitu, terus dia pengen sesuatu, terus pengen, kadang-kadang kan ada yang orang tuh yang karena apa Allah kasih musibah atau Allah kasih cobaan di lambungnya, kadang-kadang dia harus muntah. Kalau enggak apa lambungnya itu tidak enak atau tidak nyaman atau berpengaruh ke dia. Akhirnya dia terpaksa membuat sengaja untuk bikin muntah. Atau karena alasan yang lain, itu juga membatalkan. Tapi kalau muntah tidak disengaja, berarti tidak batal. Kumur-kumur lanjut. Yang ketiga, berhubungan badan, suami istri. Itu juga membatalkan. Ini batal yang efeknya nanti apapun, tetapi dia batal dulu. Kemudian yang keempat, al-inzal bi mubasharatin au istimna'in. Keluar mani. Wallahu la yastahi minal haq. Antum semua sini dewasa, jadi anak tidak menggunakan kata kiasan. Keluar mani dengan sentuhan langsung ataupun dengan perilaku kita sendiri. Karena itu masing-masing manusia berbeda-beda tingkatnya. Tapi ketika kejadian tertentu lalu dia mengeluarkan mani, itu berarti dia batal. Yang kelima, al-janun, gila. Tapi pura-pura gila enggak. Sengaja gila juga tidak jadi gila juga tidak batal. Yang keenam, as-sakar, apa? Mabuk atau al-ighmau in ta'adda bihima. Mabuk atau pingsan yang menghilangkan kesadaran. Jadi ada orang yang mabuk naik kapal dari Buru, dari Seram ke Ambon, beta maboy. Batal nggak? Tidak batal. Itu bikin diri mabuk. Mabuk yang dimaksud itu adalah mabuk yang menghilangkan kesadaran. Ya misalnya ada yang menggunakan obat-obat tertentu yang memicu waktu sahur, memicu dia sehingga dia terpengaruh alam sadarnya. Kalau misalnya pengaruhnya itu hanya, misalnya ada beberapa obat tertentu yang pengaruhnya itu membuat orang seperti tidak sadar tapi bersemangat tapi masih sadar, itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu manakala dia hilang sama sekali ingatan. Yang ketujuh, haid. Yang kedelapan, nifas. Yang kesembilan, wiladah, melahirkan. Haid ini maksudnya darah yang keluar. Wiladah itu artinya proses keluarnya bayi. Itu otomatis. Perempuan yang puasa hari itu dia melahirkan, batal puasanya. Setelah dia melahirkan, kan ada darah yang keluar namanya darah nifas. Nah itu setiap kali darah itu keluar, batal juga puasanya. Kemudian yang terakhir, ar-riddah, wal'iyadzubillah, keluar dari Islam. Nah problem paling besar itu adalah dukhulu ainin ilal jauf, sesuatu benda yang masuk ke mulut. Nah ini berhubungan dengan ibu-ibu. Tapi Ustaz kalau ketong rasa nanti tadinya mau asam akan jadi asin makanan. Kasihan bapak-bapak. Dalam mazhab Syafi'i, kalau itu hajat, itu dibutuhkan untuk kita, dan itu sekedar karena ingin mengetahui, ibu-ibu kan punya cara. Tidak harus kasih masuk dalam mulut, toh? Ditelan kan? Kadang-kadang ada yang dirasa di lidah dapat tahu. Tapi kalau terpaksa karena makanan tertentu sehingga misalnya kalau kepastian rasanya tidak bisa dipastikan, lalu kemudian setelah masak bisa saja makannya nanti mubazir dan dibuang karena rasa itu, artinya hajat menuntut dia untuk harus ada dipastikan. Sementara tidak ada orang yang bisa rasa, dia dibolehkan untuk merasa dengan kadar yang diketahui oleh yang bersangkutan, cukup untuk dia tahu rasanya. Itu masing-masing ibu-ibu. Jangan sampai bilang ini Ustaz bilang rasa lalu 1 sendok masuk. Itu kalau sedikit, kalau beta pulida yang berasa Ustaz, dia mesti 1 sendok. Nah itu bahaya. Jadi masing-masing sesuai kadarnya, mungkin dirasa sedikit, itu dibolehkan. Syaratnya tadi hajat. Pertama, makanan itu memang membutuhkan kepastian rasa. Tapi kalau bikin colo-colo, nggak perlu. Bikin colo-colo jangan sampai akan terlalu asin, udah biarin asin nanti bisa tambah. Nggak perlu rasa.
Tapi kalau kue tertentu yang kalau sudah jadi itu tidak bisa lagi ditambah dikurangi, itu kan hajat, maka boleh. Sehingga takutnya setelah jadi tidak bisa dimakan karena rasanya aneh, akhirnya jadi mubadir. Nah itu hajat namanya. Kalau selain itu tidak dibolehkan. Nah sebisanya kalau ibu-ibu bisa dengan kemampuan dan keahliannya, atau menggunakan bapak-bapak untuk membantu mengamankan hasil masakan, tidak perlu dirasa, yang nggak perlu dirasa. Ya sekali lagi tergantung kebutuhannya, situasinya. Dengan gambaran seperti tadi. Pertama memang itu harus dirasakan supaya bisa diketahui kadar rasanya. Yang kedua efek dari ketika dirasa itu yang tadi bisa membuat mubazir, tidak bisa dimakan itu makanan. Ya kalau yang macam colo-colo dan lain-lain sepertinya tidak perlu rasa. Karena dia tidak ada pengaruh. Habis itu asin bisa ditambah lemon. Kurang asam ditambah lemon, kurang ini bisa ditambah. Otak-atik setelah itu. Jadi tidak perlu rasa. Ya. Kalau bapak-bapak ada yang suruh rasa sendiri. Karena tidak boleh dijaga puasanya tidak. Lalu yang kedua terkait dengan tindakan, ya dia tidak membatalkan. Ya kalau lihat dari tadi, para ulama fikih itu untuk tetap kita bisa disebut menunaikan kewajiban kita berpuasa, kita jaga 10 situasi tadi. Kalau ada hal yang lain seperti tadi yang Anda sebutkan, di makan berlebihan, ya, tiba-tiba kata-kata keluar zalimi orang, maki orang dan seterusnya, insya Allah puasanya tetap sah, kewajibannya gugur, walaupun mungkin berpengaruh di nilai yang akan Allah hargai kita dengannya. Bisa saja berpengaruh. Semakin kita baik, semakin kita jaga tadi khawas, itu semakin Allah akan hargai kita, berbeda dengan orang yang puasa yang awam tadi. Pertama, sekedar tidak makan dan tidak berhubungan. Kira-kira gitu ya Bu ya. Jadi sekarang ini kita latih terhadap anak-anak juga begitu. Ya ibu-ibu, kalau ketemu anak-anak yang ini, jangan emosi terus keluarkan kata-kata yang jelek. Coba sekali-sekali biasakan. Kalau sudah emosi karena anaknya itu lempar ini, lalu bikin hilang ini dan seterusnya, panggil dia dengan emosi, lalu berdoa, ya Allah, aku berdoa padamu ya Allah, bikin dia jadi anak yang saleh. Coba gitu sekali-sekali. Jadi emosinya itu dikeluarkan dengan melalui doa pada anaknya. Bisa toh? Jangan dipukul atau dikata-katai dengan kata-kata yang jelek. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan emosi, dengan segala macam itu keluar pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lama-lama anaknya juga bingung. Ini tiap hari dapat doa dari mama nih, berarti sudah insyaallah jadi anak yang baik insyaallah. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kalau ada yang mau tambahan, ada di sini Ustaz Hatta, Ustaz Mardin, mana tadi? Ada yang lain-lain. Ustaz Malik. Wallahu a'lam bissawab.